Selamat datang di channel gua yang baru nongol ini. Di video kedua gua mau kasih wawasan yang sederhana. Apa sih perbedaan aki basah dan aki kering? Selagi santuy, ngops aja dulu. Jangan lupa subscribe. Pada umumnya, kedua aki ini masih memakai cairan elektroda atau disebut juga dengan cairan aki. Jika ditelisik lebih dalam, perbedaan aki basah dan aki kering itu sangat mendasar. Sikat bro. Apa sih aki basah? Nah, tampilan dari aki basah, koper boxnya semi transparan. Produsen aki sengaja mendesain aki basah menjadi transparan. Kenapa? Agar kalian lebih mudah memantau kadar air akinya. Air aki ini yang memiliki fungsi untuk merendam sel-sel yang terdapat pada bagian dalam aki. Karena itulah mengapa tipe aki basah memiliki koper box yang transparan. Dan juga aki basah memiliki lubang-lubang untuk isi ulang air aki. Itu dia wawasan yang sederhana tentang soal aki basah. Kita lanjut. Apa sih aki kering? Jadi, aki kering ini merupakan aki yang dikembangkan dari tipe aki basah. Aki kering memiliki koper box tentunya berbeda dengan aki basah. Koper box aki kering didesain dengan pemilihan warna yang solid atau gelap. Misalnya seperti warna hitam, seperti yang gua punya. Aki kering juga tidak memiliki lubang-lubang pengisian di atasnya. Menariknya lagi adalah tingkat penguapan dari gel di dalam aki kering sangat kecil. Jadi, hal ini memungkinkan volume gel di dalam aki kering bisa lebih terjaga. Itu dia perbedaan aki basah dan aki kering. Lalu, bagaimana cara merawat aki basah dan aki kering? Gua punya tips buat kalian. Tapi sebelum itu, gua mau jelasin perbedaan air destilasi dan air zur. Air destilasi atau air penyulingan adalah air hasil dari metode pemisahan bahan kimia berdasarkan kecepatan atau kemudahan menguapnya. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan hingga menguap. Uap inilah yang didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Air zur biasa juga dikenal dengan air aki keras. Air zur adalah air yang diisi pertama kali saat aki kosong atau pada aki baru. Jadi, air zur memiliki kandungan elektrolit berupa asam sulfat. Asam sulfat ini merupakan elektrolit kuat yang dapat menyimpan dan mengantarkan arus listrik. Next, kita ke bagian cara perawatan aki basah dan aki kering. Cara perawatan aki basah, gua anjurin kalian cek kadar air aki yang di dalam sel aki basah. Gua saranin 1 bulan sekali. Coba deh kalian cek. Jika berkurang, kalian tambahin air akinya dengan air destilasi, bukan dengan air zur. Lalu kalian jangan lupa bersihin kutub positif dan negatifnya. Cara merawat aki kering terbilang mudah dan sederhana. Kalian cukup sering memakai kendaraan kalian dibandingkan sering menunda di garasi. Ini salah satu kelebihan dari aki kering. Jadi, bagaimana menurut kalian?
dengan wawasan yang sederhana ini? Apa wawasan kalian sudah terpacu? Terima kasih. Ini hasil dari wawasan yang sederhana dari gua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa, karena channel ini channel baru, gue butuh support dari kalian untuk lebih mengembangkan dan lebih luar biasa wawasan yang elegan dalam channel ini.